Nadiem Makarim, pria kelahiran Singapura 38 tahun lalu yang saat ini menjabat sebagai pembantu Presiden Jokowi, membawahi Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Riset Nasional atau BRIN, digugat oleh Hasan Asyhari alias Arman Hasan terkait dugaan pelanggaran hak cipta model bisnis ojek online yang dicatatkan atas nama Hasan Asyhari oleh Dirjen Haki sejak 2008. Perkara yang didaftarkan pada tanggal 31 Desember 2021 oleh tim kuasa hukum penggugat Rohmani dan kawan-kawan itu hingga saat ini sudah memasuki sidang keempat, yakni pembacaan duplik oleh kuasa hukum tergugat 1 dan 2 masing-masing PT Akap, selanjutnya diubah menjadi PT Gojek Tokopedia, dan Nadiem Makarim selaku pendiri Gojek. Dalam dupliknya setebal 26 halaman yang ditandatangani oleh tim kuasa hukum tergugat dari kantor advokat K dan K, yaitu Adrian Lutfi, Elsiana Indra, dan Lazuardi Kusuma Wijaya, dan disampaikan dalam sidang tanggal 24 Maret 2022 lalu, antara lain menegaskan bahwa gugatan pihak Hasan Asyhari alias Arman Hasan sama sekali bersifat spekulatif, mengada-ada, dan beritikat tidak baik. Sebagai contoh, pihak kuasa tergugat dalam dupliknya menyebut tuntutan ganti rugi royalti yang tidak jelas rinciannya dan dasar hukumnya. Selain itu, pihak tergugat juga merasa keberatan atas sikap hakim memberi izin kuasa penggugat melakukan renvoy atau perubahan atas sebagian dari materi gugatan sebelum diserahkan ke majelis hakim. Adapun perubahan itu antara lain menyangkut soal nama perusahaan PT Akap yang diubah menjadi PT Gojek Tokopedia. Pihak tergugat secara keseluruhan meminta majelis hakim menolak semua gugatan Hasan Asyhari atas klien mereka. Sementara dari pihak kuasa hukum penggugat yang diwakili oleh ketua tim Rohmani menyebut bahwa pihaknya siap untuk menyampaikan saksi-saksi dan barang bukti ke sidang pada tanggal 7 April 2022 mendatang. Duplik untuk selanjutnya sidang adalah bukti surat. Gimana tanggapan abang dengan Kalau saya lihat duplik itu sih pengulangan aja ya, pengulangan daripada jawaban. Kita udah selesai jawab-jawab, tinggal nanti agenda pembuktian tanggal 7 April, pembuktian dari pihak kita. apa aja bang nanti berkasuskan untuk Ya, kalau kita pembuktian pertama mengenai pencatatan sertifikat pencatatan hak cipta milik Arman Hasan, ada 5 catatan. Kemudian liputan media pengumuman pada tahun 2008 dan bukti-bukti lain belum main termasuk saksi-saksi. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tata cara dan perlindungan hasil karya cipta seseorang ini adalah produk perundang-undangan yang masih terus mengalami penyempurnaan demi penyempurnaan guna mengakomodir semua tuntutan kepentingan para pencipta. Hal tersebut sekaligus akan meningkatkan motivasi warga masyarakat dalam berinovasi dan berkarya. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta model bisnis ojol Arman Hasan oleh Nadiem Makarim selaku pendiri Gojek atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sejatinya berawal dari model bisnis berbasis internet yang pernah diperkenalkan oleh Hasan Asyhari alias Arman Hasan pada tahun 2008 lewat iklan baris, SMS, dan blogspot. Kreasi Arman Hasan dengan temuan ojolnya ini sempat mengundang keingintahuan media pada waktu itu, sehingga banyak media massa baik dari dalam dan luar negeri meliput ojol Arman Hasan. Pada 2010 atau 2 tahun kemudian baru muncul model bisnis ojek online yang dilakukan oleh Nadiem Makarim dengan menggunakan website. Ada yang mengadopsi ide dan gagasan Arman dengan dengan konsep transportasi yang sedikit modern dengan menggunakan teknologi, kemudian berkembang. Dan ada beberapa yang melihatnya sebagai sebuah peluang bisnis yang mereka mungkin punya modal, punya kapital, punya kemampuan, punya teknologi sehingga berkembang menjadi nilainya seperti sekarang ini. Mau batu saya berjuangan demi Gojek tuh. Ya begitu dah, kayaknya pas udah selesai itu kayak orang lupa Gojek sama saya. Nggak pernah nyaba-nyaba, nggak pernah negor apa gimana, padahal data saya pasti masih ada di PT Gojek, nggak mungkin hilang. Karena dipakai aplikasi.
Terus apalagi yang menarik menurut pengalaman? Kalau dengan Arman Hasan kenal nggak? Kalau dengan Arman Hasan kebetulan dia tetangga saya kenal sama dia. Mana lebih duluan Arman Hasan sama Gojek yang Bang Jamal? Seingat saya duluan Arman Hasan karena saya ngeliat TV. Di TV itu kok kerjanya pas saya jalanin Gojek sama cara kerjanya Gojek. Saat ini jasa layanan ojek online sudah mendunia. Ketergantungan warga masyarakat terhadap layanan ojol sangat tinggi. Tercatat di Indonesia saja sudah ada lebih dari 10 juta pengguna ojol dan sekitar 2 juta orang yang berstatus sebagai driver Gojek. Mereka para pengojek online ini pada awalnya cukup tertolong dengan hadirnya mekanisme layanan ojol, apalagi dengan adanya aplikasi Gojek. Namun dalam perjalanannya hingga kini para pengemudi ojol semakin dituntut bekerja ekstra keras untuk memenuhi target setoran harian mereka. Driver seperti itu kan, dulu kita kan sejahtera seperti itu, banting tulang ya kan. Di lapangan juga kita tahu lah berita-berita di TV-TV itu Gojek sering bermasalah gitu kan. Itu harapannya ya sejahterakan aja seperti dulu, bonus-bonus dikeluarin. Sekarang kan bonus sama sekali nggak ada, Pak. Untuk saat ini sih sekarang saya bilang memberatkan karena dari penghasilan driver sekarang jauh menurun gitu. Yang ibaratnya dulu bisa kita dapat 300-500, sekarang aja itu untuk nyari 200-100 itu agak susah. Posisi teman-teman itu sekarang lebih kepada apa? Lebih banyak yang terjebak ya dalam ekosistem gitu loh. Karena ketika mereka melihat ini dulu di awal-awal ini, wah ini prospeknya sangat cerah, bisnis sangat bagus, satu hari bisa sekian ratus ribu ya kan. Sehingga teman-teman rame-rame lah menginvestasikan modal. Dia ambil mobil, ambil motor, kemudian dia ikutan narik lah. Tapi perkembangan waktu ke waktu kan ternyata ini tidak seindah yang mereka bayangkan gitu loh. Sehingga dengan makin banyaknya driver yang bergabung, otomatis kan demand-nya makin berkurang. Akhirnya ya teman-teman makanya pas-pasan. Sekarang mau dilakonin juga gimana, nggak dilakonin juga seperti apa kan gitu. Mereka tidak hanya dituntut untuk menyediakan kewajiban cicilan kendaraan bermotor setiap bulan. Potongan wajib yang harus disisihkan ke Gojek atau PT Akap atau sekarang menjadi PT Gojek Tokopedia ini sudah semakin meningkat. Jumlahnya pun mencapai 20% dari setiap setoran. Jika dikalikan rata-rata dengan jumlah pengemudi ojol aktif saat ini yang jumlahnya sekitar 2 juta orang, bisa diperkirakan total pendapatan Gojek dari pengemudi ojol jika dirata-ratakan Rp20.000 per hari per pengemudi dikali 2 juta pengemudi akan setara dengan 40 miliar rupiah sehari atau setara dengan 1,2 triliun rupiah per bulan. Masuk di akal jika dalam persiapan IPO PT Goto sebagaimana mengutip Kompas 23 Maret diberitakan bahwa sebelum bergabung dengan Tokopedia, penghasilan Gojek per September tahun 2021 sebesar 2,3 triliun rupiah. Pertanyaan kita selanjutnya, apakah tim kuasa hukum penggugat bisa meyakinkan majelis hakim bahwa Nadiem Makarim memang terbukti melanggar hak cipta Arman? Atau sebaliknya, bisakah Nadiem membuktikan dirinya tidak melanggar model bisnis ojek online milik Arman Hasan alias Hasan Asy'ari? Mari kita tunggu hasil sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Pusat.